Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbana bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu yuridtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya sebelum kematian maupun ajal kita menjemput. Kita sekarang hidup di antara tiga masa, yaitu masa lalu, yaitu masa yang mungkin tidak akan terulang lagi, dan yang kedua masa sekarang, yaitu masa di mana kita harus memperbaiki diri, mencari jati diri kita, dan mempersiapkan bekal untuk di masa depan. Nah, dan yang ketiga yaitu masa depan, yaitu di mana masa kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi, maupun itu hal yang baik ataupun tidak baik. Dan dari sinilah pada masa sekarang ini kita bisa mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Menghadapi suatu kematian, Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan dan nasihat. Oleh karena itu, hendaklah kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya sebelum datang suatu kematian. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Rasulullah SAW menasihati seorang Arab gunung yang datang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah engkau manfaatkan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Keadaan tersebut ialah: pertama, kehidupanmu sebelum kematianmu, karena hidup ini merupakan suatu modal untuk kita, waktu kita, tempat menanam amal-amal kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan yang kedua, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa? Karena pada masa muda seorang masih memiliki tubuh yang kuat, bugar dan sehat, bisa melangkah dan melaksanakan apa yang diinginkan, berbeda dengan orang-orang yang sudah tua, yang cukup memiliki umur. Nah, yang ketiga, kesehatanmu sebelum sakitmu. Sehat merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang besar, kekayaan yang melimpah, dan tidak ada yang bisa mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang menderita sakit. Keempat, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Kebanyakan orang menggunakan masa luangnya dengan kegiatan yang sia-sia, sehingga dia rugi dan tertipu. Ingatlah, Rasulullah SAW bersabda dalam
riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, yang artinya dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mengalami kerugian dan tertipu dengan kedua kenikmatan tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, adapun yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ketika seseorang memiliki kekayaan, maka dia bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan sebelum dia didatangi ajalnya atau sebelum datangnya hari kiamat, sehingga menyesali apa yang telah dilalaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim." Adapun dalam ayat lainnya yaitu Quran surah Al-Munafikun yang ayat 10 yang artinya, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, 'Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih?' Nah, pada saat itu penyesalan yang telah lewat masanya tidak lagi berguna. Mudah-mudahan peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kematian dan penyesalan orang yang kedatangan kematian karena tidak memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya ini dapat mendorong dan selalu memacu kita untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghentikan diri dan menghindari diri dari berbagai macam suatu kemaksiatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini telah kita ketahui bagaimana kematian pasti akan mendatangi manusia. Haruslah kita waspada. Hendaklah setiap orang yang menggunakan umur dan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Lihatlah teladan yang utama, yaitu para salafus salih. Bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu hidupnya. Sungguh akan takjub dan terkagum. Mereka sangat memperhatikan suatu masalah ini. Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah dari seorang alim, yaitu Ibrahim bin Mihran. Disebutkan pekerjaan Ibrahim ini ialah sebagai seorang tukang kayu. Apabila mendengar suara lantunan azan berkumandang dan ia tengah menggunakan palunya, maka ia segera meletakkan palunya, segera memenuhi panggilan ilahi. Begitu cepatnya as-salafus salih menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saat ini, ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan, menyeru salat berjamaah menuju kebahagiaan dan kesuksesan, kita tetap bersantai-santai atau terus disibukkan dengan pekerjaan atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak berfaedah dan melalaikan waktu salat sehingga tidak mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Padahal kalau jika mengetahui keutamaan salat berjamaah, niscaya kita akan mendatanginya meskipun dengan keadaan merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih tentang kajian tersebut, yang artinya seandainya manusia mengetahui apa yang mereka dapati di dalam salat isya dan subuh tentang kebaikannya, tentulah mereka akan mendatangi salat tersebut walaupun merangkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, salat berjamaah di masjid kebaikan dan derajatnya 27 kali lipat dibanding dengan salat sendirian. Maka
Apabila kita selalu melaksanakan sholat di rumah sendirian dalam waktu 27 tahun, akan kalah dengan sholat berjamaah di masjid selama 2 tahun umpamanya. Juga keutamaan lain yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu bisa berkenalan dengan sesama saudara mukmin kita, bisa mengetahui keadaan kita, dan bisa memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah mengenai as-salafus salih menggunakan waktunya sangatlah banyak disebutkan oleh para ulama. Misalnya tentang Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Dia selalu dalam keadaan tersenyum atau berzikir, atau dalam keadaan menelaah kitab. Dia senantiasa menggunakan setiap waktu yang bergulir dengan sebaik-baik amal. Begitu juga para ulama lainnya. Di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dikisahkan ada seorang ulama bila diajak berbincang suatu perkara yang tidak penting, ia berkata, "Cobalah lihat matahari, dia terus bergulir tidak pernah lelah. Aku pun perlu menambah amal kebaikanku untuk bekal menuju Allah. Sedangkan jika aku berbicara denganmu lama-lama dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan habis modalku. Cobalah hentikan matahari dan aku akan berbicara denganmu." Banyak kisah masyhur lainnya yang menunjukkan betapa mereka sangat memperhatikan kehidupannya, karena kehidupannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunahnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang hidupnya, apa yang dia gunakan dengan hidupnya tersebut. Tentang masa mudanya, apa yang digunakan dengan masa mudanya tersebut. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan. Dan tentang ilmunya, apa yang diamalkan dengan ilmunya tersebut. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada jemaah Jumat yang berbahagia. Ingatlah sepotong ayat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman yang berbunyi, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wah, ya qadiyal hajj. Wadhkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'mati yajidukum, wala zikrullahi akbar. Aqimussalah.